Assalamualaikum, selamat pagi. Agak Karebo pemirsa, seputar Aini Sulsel kembali hadir dan menyapa Anda. Kami juga telah menyiapkan beragam informasi menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut kami hadirkan 3 informasi di antaranya. Sebuah mobil mengalami kecelakaan, evakuasi penumpang berlangsung dramatis. Mahasiswa Unhas diduga diusir dosen lantaran tidak mengaku dirinya laki-laki atau perempuan. Kendaraan kuno pawai keliling Makassar nikmati kemerdekaan. Selanjutnya tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Bersama saya Nana Jamal. Inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini. Seorang penumpang mobil box daging beku terjebak dalam kabin usai mengalami kecelakaan. Proses evakuasi berlangsung selama 2 jam untuk menyelamatkan korban. Warga terpaksa mengangkat kaca depan mobil. Setelah 2 jam terjebak di kabin mobil dalam kondisi kaki terjepit, penumpang mobil box pengangkut daging yang mengalami kecelakaan di Trans Sulawesi, Kecamatan Bua, Luwu, Sulawesi Selatan, akhirnya berhasil dievakuasi warga. Untuk mengeluarkan korban dari kabin, warga setempat terpaksa mengangkat kaca bagian depan dan memotong beberapa besi yang membuat kaki korban terjepit. Selain salah satu penumpang yang terjepit, sopir dan istrinya juga ikut dilarikan lebih awal ke rumah sakit karena diduga mengalami patah tulang. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan ini. Saat proses penyelamatan berlangsung, tak satu pun anggota kepolisian yang nampak di lokasi kejadian. Kejadiannya ini sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 7-an, Pak. Jam 7 pagi ya? Iya. Bapak tahu kira-kira apa penyebabnya, Pak? Itu penyebabnya istilahnya dia mau menyelip gitu lah, tapi tidak jadi, ada motor dari depan. Jadi dia menghindari tabrakan, Pak. Ya. Pak, berapa orang Pak di atas mobil waktu itu? 2 orang, Pak. Nah, yang satu orang ini yang dievakuasi ini berapa lama ya prosesnya, Pak? Sekitar ada 2 jaman. Apanya yang terjepit, Pak? Kaki kiri. Pasca kejadian, petugas armada kebakaran melakukan evakuasi bangkai kendaraan termasuk memindahkan 5 ton daging ke mobil box lainnya untuk diangkut ke Sulawesi Tengah. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Diduga dalam pengaruh obat-obatan, seorang pemuda di Kota Makassar ditangkap polisi usai mengancam kasir dan pengunjung di dalam minimarket. Aksi pengancaman pemuda ini terekam CCTV. Polisi yang berada di tempat kejadian langsung meringkus pelaku. Inilah rekaman CCTV minimarket yang berada di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar saat seorang pemuda tiba-tiba datang dan mengancam kasir serta pengunjung. Dalam rekaman, pemuda ini memaksa untuk dilayani lebih dulu menukar uang koin miliknya. Dengan melewati sejumlah antrian, pemuda yang diduga dalam pengaruh obat-obatan memaksa dan bahkan mengancam kasir. Pemuda yang diketahui bernama Buding ini bahkan berulang kali mengancam pengunjung lainnya saat menerobos antrian. Beruntung saat kejadian personil Polda berada di dalam minimarket. Pelaku bahkan sempat menantang polisi untuk berduel. Tersangka Buding diduga dalam pengaruh obat-obatan. Tersangka telah 5 kali ditahan polisi dengan kasus yang sama, yakni pengancaman dan pemalakan. Namun pada saat berada di dalam, ternyata anggota kami melihat seorang pria yang sedang marah-marah dan mengancam karyawan Indomaret termasuk beberapa customer, sehingga membuat takut dengan kalimat menusuk ataupun menggerek. Guna pemeriksaan lebih lanjut, tersangka telah diserahkan ke Polsek Talo. Pihak minimarket juga telah membuat laporan polisi. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Mengaku netral gender, seorang mahasiswa diusir oknum dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar saat tengah mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Video saat mahasiswa ini diusir viral di media sosial. Sementara itu pihak kampus telah mendamaikan oknum dosen dan mahasiswa pasca adanya insiden tersebut. Dia pertama. Begitu gua juga yang pertama dikasih keluar. Karena undang-undang tidak ada status laki-laki dan perempuan. Harus ada pilihan. Penggalan video berdurasi 52 detik memperlihatkan seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum diusir oknum dosen lantaran mengaku netral gender saat mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Baruga Profesor Dr. Baharudin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Kejadian berawal saat dua oknum dosen bertanya kepada mahasiswa tentang jenis kelaminnya. Oknum dosen menegaskan jika mahasiswa yang kuliah di Fakultas Hukum harus memiliki gender yang pasti, namun mahasiswa ini menjawab jika dirinya berstatus gender netral meski di dalam KTP dan kartu mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Setelah ngotot mempertahankan gender netralnya, salah seorang dosen langsung mengambil mic dan meminta kepada panitia agar mahasiswa ini dikeluarkan dari dalam ruangan. Atas insiden ini, mahasiswa yang tak terima kemudian memotong penggalan video dan mengunggahnya di akun medsosnya hingga viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi hal ini, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa menegaskan pihaknya telah mempertemukan dan mendamaikan mahasiswa dan oknum dosen. Mahasiswa yang bersangkutan juga telah menjalani perkuliahan di dalam kampus. Sementara oknum dosen telah diberikan teguran agar tidak memperlakukan mahasiswa di luar dari kode etik. Terkait oknum mahasiswa yang telah memasang status gender netral sejak beberapa tahun silam, pihak kampus masih melakukan penelusuran internal dan belum menyikapi hal tersebut. Kita case close, sudah damai, kita sudah settle down. Kami ini pendidik ya. Jadi kalau ada kesalahan, ayo kita cari solusi seperti apa sehingga mohon dipahami bahwa semua pihak telah duduk sama-sama dan telah menyelesaikan secara baik-baik. Dari Makassar, Yolyusvin iNews melaporkan. Laki-laki. Laki-laki tuh? Di kantor siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, terus? Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Makassar menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait tahapan pemilu serentak tahun 2024 dengan mengunjungi masyarakat di Pulau Lai-Lai, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, KPU Makassar memberikan sosialisasi mengenai jadwal pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. KPU Goes to Island ini merupakan program KPU Makassar yang bertujuan untuk mengunjungi masyarakat di pulau-pulau guna memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait tahapan pemilu serentak 2024. Salah satunya adalah Pulau Lai-Lai yang berjarak tempuh dengan menyeberangi lautan sejauh sekitar 5 km dari kota Makassar. Pulau Lai-Lai ini menjadi pulau pertama yang dikunjungi lantaran merupakan pulau terdekat di kota Makassar. Kegiatan serupa juga akan digelar di sejumlah pulau lainnya yang ada di wilayah kota Makassar. Dalam kunjungannya ke masyarakat Pulau Lai-Lai, KPU Makassar memberikan sosialisasi mengenai jadwal pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Selain itu, KPU juga mengimbau warga untuk melindungi hak pilihnya dengan memastikan masyarakat memilih KTP elektronik dan terdaftar sebagai pemilih. Warga juga diingatkan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan baik dengan memilih pemimpin berdasarkan gagasan yang ditawarkan, bukan berdasarkan pemberian termasuk menolak praktik uang. Dia sosialisasi ke masyarakat mengenai pemilu yang akan datang, yaitu yang akan diadakan di tanggal 14 Februari 2024. Yang sempat kami simak yaitu kita harus menjadi pemilih yang sehat dan cerdas. Yang salah satunya yaitu bukan pemilih yang asal-asalan ikut janji-janji partai gitu. Ya, maksudnya KPU mengajarkan kami supaya kami tidak menerima imbalan karena menurut kami juga imbalan itu tidak seberapa dibanding 5 tahun ke depan.
Nah, kami penting untuk menyampaikan bahwa prosedur administrasi seperti KTP elektronik itu harus dilengkapi. Banyak adik-adik kita yang baru berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah tapi belum memiliki KTPL. Itu penting untuk kami ingatkan. Ya, tahapan sudah mulai bergerak di bulan Juni 2022 dan kita akan masuk ke banyak tahapan krusial. KPU akan mulai perekrutan penyelenggara ad hoc di bulan 10. Itu kita sudah mulai sosialisasikan untuk merekrut PPK, merekrut PPS. Nah, ini juga penting untuk kami sampaikan, mengajak mereka untuk menjadi penyelenggara pemilu dan prosedur apa yang harus disiapkan untuk itu. Diketahui Kelurahan Layelai merupakan kelurahan dengan DPT sekitar 1.400 orang dan menjadi kelurahan dengan angka partisipasi tertinggi ketiga pada Pilkada Makassar 2020 lalu. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dalam upaya mengeliminasi tuberkulosis atau TBC di Kota Makassar, Yayasan KNCV Indonesia bersama Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar menggelar Run to NTB di kawasan Center Point of Indonesia. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari pegawai kesehatan dan sobat TB sekota Makassar. Ketua Forum Multisektor. Run to NTB di kawasan Center Point of Indonesia diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh puskesmas dan sobat TB di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kegiatan ini dilepas oleh Ketua Forum Multisektor Eliminasi TB Kota Makassar Indira Yusuf Ismail. Kegiatan yang digagas Yayasan KNCV Indonesia bersama Kementerian Kesehatan RI merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari TBC sedunia untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan kesadaran masyarakat tentang adanya penyakit TBC. Ketua Forum Multisektor Eliminasi TB Kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengajak seluruh peserta berperan aktif mencegah penularan penyakit TB di Makassar sehingga target eliminasi TB 2030 mendatang bisa tercapai. Dinas Kesehatan, semua puskesmas, masyarakat Kota Makassar, mari kita bantu warga kita temukan, obati sampai sembuh. Semangat ini alhamdulillah kemarin satu-satunya kota yang diundang di kementerian adalah Kota Makassar. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Nur Saida Sirajudin, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kampanye Sobat TB. Melalui aplikasi Sobat TB, penyakit TB yang diderita masyarakat Makassar bisa dideteksi dan segera terobati. Mungkin 28.028 ya. Terus yang terduga itu 1.207. Terus yang tindak lanjut ke PKM itu 599. Yang diobati 183. Jadi lumayan ya. Kita dapat 183 berarti 31% yang kita dapatkan daripada yang ter-screening. Ini khusus untuk yang di aplikasi. Di aplikasi Sobat. Belum yang di luar. Belum yang di luar. Nah, ini yang kita akan maksimalkan. Sobat TB ini bagaimana kita men-screening diri sendiri. Nah, jadi kelihatan di situ. Di dalam pertanyaannya apakah Anda batuk? Ya kita tulis saja iya batuk. Hasil akhir yang mengatakan oh ini terduga. Seluruh puskesmas, camat, lurah, hingga RT RW untuk mengajak masyarakat khususnya pengguna Android menggunakan aplikasi Sobat TB. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain. Di antaranya, pendaki tersesat di Gunung Bawah Karaeng ditemukan tim SAR dalam kondisi lemah. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan
bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Aparat Kepolisian Polres Pelabuhan Kota Makassar mengamankan 2 pengunjung dan 1 orang pegawai tempat hiburan malam setelah disinyalir positif narkoba saat dilakukan razia. Selain melakukan tes urin, polisi juga melaksanakan penggeledahan para pengunjung dan pegawai THM. Satu persatu pengunjung tempat hiburan malam atau THM di Kota Makassar digeledah polisi oleh unit narkoba Polres Pelabuhan. Dalam razia upaya meminimalisir penyalahgunaan narkoba terhadap pengunjung tempat hiburan malam atau THM yang ada di sepanjang Jalan Nusantara. Selain melakukan penggeledahan badan terhadap para pengunjung, THM dan pegawai THM untuk mencari narkoba hingga benda terlarang lainnya diantaranya senjata tajam. Polisi juga melakukan tes urin terhadap masing-masing pengunjung tempat hiburan malam. Mulai dari pengunjung laki-laki hingga pengunjung perempuan, dan hasilnya diamankan sedikitnya 3 orang, masing-masing 2 pengunjung THM serta 1 pegawai THM. Ketiganya disinyalir positif narkoba lewat tes urin awal. Untuk pemeriksaan lebih lanjut langsung dibawa ke kantor polisi di Polres Pelabuhan Makassar. Itu yang terlibat ulang apakah diperiksa ulang atau bagaimana? Yang kami amankan kurang lebih 3 orang, kami melakukan pemeriksaan. Apabila terbukti kami proses lanjut. Yang diamankan itu apakah dia pengunjung atau dia kerja di THM? Yang mana ada 1 kerja di THM, yang 2-nya pengunjung. Razia tempat hiburan malam di wilayah jajaran Polres Pelabuhan ini akan terus diintensifkan guna meminimalisir penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam di Kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pendaki yang dilaporkan hilang di Gunung Bawah Karaeng di Kabupaten Goa berhasil ditemukan tim SAR. Korban ditemukan dalam kondisi sudah lemah di antara pos 3 dan 2 Gunung Bawah Karaeng. Diduga korban tersesat akibat mengikuti jalur menuju perkebunan warga. Tim SAR yang menerima kabar keberadaan Nil, 38 tahun, seorang pendaki yang diduga tersesat di Gunung Bawah Karaeng, langsung menuju lokasi tersesatnya korban di pos 2 dan 3 Gunung Bawah Karaeng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Alhasil korban yang sudah jauh dari jalur pendakian Gunung Bawah Karaeng ini berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Korban ditemukan oleh tim SAR di antara pos 3 dan pos 2 Gunung Bawah Karaeng sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah. Diduga korban tersesat dan tak tahu kembali setelah keluar dari jalur pendakian gunung. Meski ditemukan selamat, kondisi korban sudah mulai lemah. Diketahui korban tersesat saat perjalanan kembali menuju kaki Gunung Bawah Karaeng usai mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI ke-77 pada 17 Agustus lalu. Usai ditemukan, korban Nil, 38 tahun, langsung dibawa ke Puskesmas Tinggi Moncong, Kabupaten Goa untuk dilakukan cek kesehatan. Korban atas nama Lukman 38 tahun ditemukan sekitar di antara pos 2 dan pos 3 Gunung Bawah Karaeng. Dan korban tersebut ditemukan dalam keadaan selamat, hidup, dan melemah. Dan seluruh tim SAR langsung mengevakuasi korban tersebut di puskesmas terdekat di wilayah Bawah Karaeng, di gunung atau daerah Bawah Karaeng. Saya harapkan atau kami mengharapkan pada seluruh warga yang melakukan aktivitas di Gunung Bawah Karaeng agar berhati-hati dan memperhatikan perlengkapan diri. Dari Kabupaten Goa, Bukma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai kegiatan dilakukan warga untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Seperti yang dilakukan para pedagang di Pasar Rakyat Maricaya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang kompak memakai seragam sekolah dasar dan seragam putih merah, dengan menggelar lomba tangkap bebek dan makan kerupuk di tengah pasar dengan meriah. Sejumlah pedagang pasar antusias mengikuti lomba tangkap bebek dengan menggunakan seragam SD. Peserta yang akan mengikuti lomba kebanyakan dari kalangan lanjut usia alias orang tua. Panitia lomba menyiapkan 2 bebek dalam arena yang dibatasi.
Sebelum mengikuti lomba tangkap bebek, peserta lomba terdiri dari 4 orang. Mata peserta tertutup agar menyulitkan mereka saat berlomba. Lomba pun berlangsung saat 2 bebek dilepas panitia ke arena tangkap. Penonton atau pengunjung pasar Maricaya dibuat terpingkal dengan aksi kocak peserta. Saat lomba berlangsung, aksi para peserta selalu menarik perhatian penonton atau pengunjung pasar. Bahkan ada juga peserta yang tangannya diinjak peserta lain, namun hal ini jadi bahan tertawaan. Selain menggelar lomba tangkap bebek berhadiah bebek 1 ekor, panitia lomba juga menggelar lomba makan kerupuk yang diikuti oleh ibu-ibu pedagang pasar Maricaya. Salah satu asosiasi pedagang pasar Maricaya mengatakan lomba HUT RI yang pertama kali digelar usai pandemi COVID-19 bertujuan untuk menjalin kekompakan dan kekeluargaan antar pedagang agar para pedagang di pasar Maricaya bisa selalu kompak dalam kondisi apapun. Saya lihat teman-teman sangat antusias, sangat bersemangat, dan filosofi yang kita memang seperti itu yang kita hendak bangun adalah semangat kebersamaan, bukan persoalan hadiah apa yang didapat di situ, tidak. Kita tidak dorong seperti itu, tetapi apa yang kita senantiasa dorongkan di sini adalah semangat kebersamaan. Dari Makassar, Andi Dery Sungguh, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut yang dilaksanakan di 77 titik lokasi berbeda di perairan tanah air dan akan mencatatkan sebagai rekor muri kategori pengibaran bendera bawah laut terbanyak di Hari Kemerdekaan. Sementara itu untuk di perairan Makassar, Pangkalan TNI Angkatan Laut sendiri mengibarkan bendera merah putih di bawah laut di 2 lokasi berbeda menyasar wilayah di perairan Pulau Wisata, yakni di Pulau Samalona dan Kodingaring Keke. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lantamal di Kota Makassar memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Dilakukan di 2 lokasi berbeda di perairan Makassar, yakni di Pulau Wisata Samalona dan di Pulau Kodingaring Keke, Kepulauan Supermonde, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar. Kegiatan pengibaran bendera merah putih bawah laut yang digelar ini merupakan bagian untuk mencatatkan sebagai rekor muri. Bentuk pengibaran bendera merah putih di Hari Kemerdekaan di bawah laut dengan jumlah terbanyak di ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun. Di hari yang sama juga dilakukan pengibaran serupa oleh TNI Angkatan Laut di 77 spot penyelaman berbeda di berbagai penjuru perairan tanah air. Dari Makassar, Andi Dery Sungguh, iNews melaporkan. Sejumlah komunitas mobil kuno bersama komunitas motor antik menggelar parade kendaraan dengan berkeliling kota Makassar. Kegiatan ini dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengenang jasa veteran saat Perang Kemerdekaan dan untuk memberikan hiburan bagi masyarakat. Deretan mobil tua atau kuno berjejer di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Sejumlah pengunjung dan penumpang juga tampil dengan kostum bergaya kemerdekaan. Selain komunitas mobil tua, sejumlah komunitas motor antik juga tak mau ketinggalan. Mereka turut ambil bagian dalam parade kendaraan guna menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Usai dilepas oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, sejumlah komunitas mobil, motor, dan komunitas lainnya selanjutnya menggelar parade kendaraan dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan di kota Makassar. Meski diikuti berbagai komunitas baik mobil dan motor, namun ciri khas kemerdekaan tetap ditampilkan dalam parade kendaraan veteran ini. Selain untuk menyemarakan HUT kemerdekaan dengan memberikan hiburan kepada masyarakat, kegiatan ini juga untuk mengenang jasa-jasa pejuang maupun veteran saat Perang Kemerdekaan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar Ayu Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan tetap saksikan informasi-informasi menarik yang hanya dapat Anda saksikan di RCTI. Saya Nada Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam. Kepada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.